Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kendaraan listrik muncul sebagai teknologi disruptif bagi mayoritas industri otomotif. Di tengah dunia yang masih didominasi oleh kendaraan bermesin bakar, hal yang sangat tergantung pada konsumsi bahan bakar minyak, kendaraan listrik hadir dengan terobosan baru menggunakan tenaga listrik ramah lingkungan yang menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. Menurut saya suatu saat ya kita secara bijak kalau kita ingin memperbaiki lingkungan secara ekosistem dengan lebih bijak, kita akan mengurangi emisi-emisi ya karbon dengan segala macam sehingga bumi akan lebih sehat di kemudiannya. Dan pada suatu saat jika semua sudah memadai infrastrukturnya, terus terang saya secara Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPKUB, Insinyur Sukandar bersama Bajul Mati Sea Turtle Conservation melakukan penetasan telur penyu sebagai upaya menjaga kelestarian hewan yang kini terancam punah. Penetasan tukik semi alami ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi telur agar terhindar dari serangan predator. Secara alami, tukik itu akan keluar pada seperti saat sekarang. Jadi jam 4 ke atas cenderung untuk menghindari predator. Jadi menjelang malam. Jadi itu. Kemudian tukik ini, jadi kalau ditanya kapan melepasnya yang terbaik ya menetas langsung dilepas. Tapi kemudian ada persoalan di semi alami. Kita biasanya melepas bersama-sama berapa ekor gitu ya. Karena supaya melepasnya bisa bersama-sama. Sehingga ditahan dulu di karantina. Nah, ini diusahakan secepatnya dalam artian supaya tukik itu tidak tergantung pada makanan buatan. Sehingga dia secara alami dia bisa beradaptasi di alam, mencari sendiri. Bahwa tukik ini masih kecil ya, makanannya adalah rumput laut, jadi makanan ganggang-ganggangan. Kemudian dia juga makan ubur-ubur. Jadi tapi kebanyakan yang tukik ini karena dia pergerakannya kecil, maka cenderung makan yang ganggang-ganggangan. Bioslurry merupakan limbah dari ampas biogas yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik padat dan cair. Melalui fermentasi, pupuk ini mengandung banyak nutrisi, baik yang mikroorganisme ataupun yang juga digunakan untuk kesuburan tanah. Dengan adanya teknologi pengolahan bioslurry ini, kedepannya diharapkan dapat diimplementasikan warga untuk dikomersilkan. Oke, jadi untuk proses pengomposan ini, karena memang kita menggunakan satu jenis bahan baku, yaitu bioslurry, ya, dari residu anaerobic digester, yang asalnya memang kotoran ternak lah ya. Jadi untuk prosesnya kita melakukan pemisahan terlebih dahulu. Ya, dipisahkan antara fraksi padatan dan fraksi cairan. Kemudian fraksi padatan ini difermentasi untuk menjadi pupuk padat, pupuk organik padat. Untuk fraksi cairan ini kita fermentasi juga dengan menambahkan EM4 ya. Kemudian difermentasi selama 1 sampai 2 bulan sehingga menjadi pupuk cair. Adapun yang untuk fraksi ampas tadi juga sama, kita
kita tambahkan E4, tetes tebu, kemudian difermentasi 1-2 bulan, jadilah pupuk padat yang kemudian itu juga bisa langsung diimplementasikan. Nah, karena kami juga targetnya adalah bisa komersialisasi dan ingin mengetahui apakah memang kotoran ternak ini berpotensi menjadi pupuk, jadi kami juga melakukan pengujian secara laboratorium, menguji bagaimana kualitas bioslari yang ada di Desa Tawangsari, kemudian kita menguji juga kualitas pupuk cair, pupuk organik padat dan pupuk organik cair itu seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah proses pembuatan itu selesai, kita mendapatkan produk, kita juga melakukan trials ya. Jadi kita punya lahan percobaan, kita melibatkan mahasiswa, ada 9 mahasiswa sebagai pengabdian masyarakat ya yang disetarakan dengan KKN. Nanti mereka akan melakukan pengamatan ya dari hasil percobaan aplikasi pupuk padat dan pupuk cair, sementara bibit yang kita gunakan adalah bibit kubis. Nanti kita melakukan pengamatan selama 80 hari. Jadi saya sudah menginstruksikan kepada mahasiswa untuk melakukan pengamatan langsung, karena kita langsung implementasinya adalah di lahan yang memang kualitas tanahnya kurang baik, sehingga kita bisa mengetahui apakah memang ada perubahan terhadap kualitas tanah setelah aplikasi pupuk padat dan pupuk organik padat dan pupuk organik cair tersebut. Jadi ya kita berdoa ya, sama-sama berusaha semoga teknologi yang kita introduksi, produk yang kita harapkan ini bisa nanti diimplementasikan oleh masyarakat dan juga bisa dikomersialkan. Itu harapan kami. Pakar Hukum Agraria FHUB Daru Adianto menilai pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya dan perlindungan pada hak mereka. Seperti persoalan lahan yang dialami warga suku Balik, penduduk asli Sepaku Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tempat pembangunan IKN. RUU Masyarakat Adat saat ini sedang didorong oleh pemerhati agraria untuk menjadi alternatif solusi. Pemerintah saat ini belum bisa menyelesaikan, belum tuntas menyelesaikan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya. Sehingga ketika sudah menyelesaikan pengakuan keberadaan mereka, maka berikutnya adalah perlindungan terhadap hak mereka. Nah, tahap pertama ini yang kemudian ada kelompok-kelompok pemerhati agraria yang mendorong munculnya rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, undang-undang ini yang sampai saat ini baik pemerintah maupun dewan belum bisa membahasnya. Tapi saya kurang detail juga pertimbangan dan aspek politik yuridisnya kenapa belum ada pembahasan itu. Tapi rancangan dari beberapa kelompok sudah muncul tentang rancangan undang-undang masyarakat adat atau ada yang masyarakat hukum adat. Nah, dari situ eksistensinya sudah diakui keberadaannya, kemudian bagaimana haknya kemudian bisa dilindungi atau bisa dipenuhi oleh negara. Nah, terkait dengan kegiatan IKN, bahkan bukan hanya AMDAL yang disusun oleh pemerintah, yang saya ikuti dan saya pernah membaca ada dokumen KLAS, karena ini proyek besar, sebuah rencana besar. Perubahannya juga cukup masif, sehingga tidak cukup dengan sebuah AMDAL project. Sehingga pada saat itu pemerintah telah menyusun, jadi pemerintah sendiri karena sebagai pemrakarsa, menyusun sebuah kajian lingkungan hidup strategis. Nah, dari KLAS itu pun juga akhirnya sudah ada beberapa kali yang saya dengar, tapi sayangnya saya tidak mengikuti di lokasi. Sudah ada berbagai diskusi atau ya saya nggak tahu apa itu diklaim sebagai konsultasi publik. Namun sudah pernah dipaparkan, yang pernah saya lihat ya data-datanya, sudah pernah dipaparkan kepada akademisi di lokal dan sebagainya. Satu sisi bagi saya proses itu terus harus kita kawal bagaimana eksistensi masyarakat. Kalau memang itu ada, itu bisa diakui dan mendapatkan hak perlindungan. Nah, namun
juga pada prakteknya, karena kita ini juga bukan kita ini maksudnya kita tahu dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya sesuai dengan konsep dan sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya gini, saya agak coba menghaluskan, saya nggak mau menuduh atau menuding ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ya. Tetapi seringkali fakta data yang diajukan sebagai klaim itu sebetulnya juga perlu dibuktikan. Dr. Bekti Mulatiningsih, Academic Librarian in Australia, menceritakan perbedaan layanan perpustakaan di Australia. Berbeda dengan perpustakaan di Indonesia, yang terdata di Australia perpustakaan memiliki fungsi sosial, yakni aksesibilitas masyarakat umum untuk masuk dan keluar dan menggunakan perpustakaan tersebut. Di samping itu, layanan yang diberikan perpustakaan pun difokuskan untuk umum. Hal ini disampaikan oleh Dr. Bekti Mulatiningsih pada workshop penyusunan RPS pada kurikulum baru Program Studi Ilmu Perpustakaan 2022. Layanan perpustakaan akademik di Australia itu sangat banyak, ada yang dan beda-beda gitu, tidak hanya untuk student, tidak hanya untuk dosen dan researcher, tapi juga ada untuk alumni, untuk umum, karena orang umum itu bisa bebas untuk masuk ke perpustakaan. Untuk masuk ke gedung perpustakaan pun tidak harus daftar, tidak harus isi formulir, tidak harus tanda tangan, bawa tas, mau makan, mau tidur juga terserah gitu. Ironisnya kemarin saya mampir ke UI mau melihat koleksi di sana tapi ditolak. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak perpustakaan-perpustakaan di Indonesia yang berbasis inklusi sosial. Jadi tidak, walaupun perpustakaan di bawah institusi, tapi siapa saja boleh memanfaatkan fasilitasnya. Nah, untuk fokus, karena tadi yang saya bilang layanan itu kan sangat banyak, ya nggak mungkin juga kalau saya bahas satu-satu, jadi saya memfokuskan. Emisi merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan aplikasi Bumi Baik, masyarakat dapat mengukur penggunaan emisi rumah tangganya selama ini, serta dapat memantau dan memilah aktivitas rumah tangga yang dapat mengurangi emisi. Aplikasi yang akan launching pada Desember mendatang ini juga memfasilitasi masyarakat yang ingin ikut serta dalam program konservasi hutan. Jadi untuk jerninya ya, kita pertama menghitungkan dengan metode yang mudah dengan menggunakan 3 matriks, yaitu dengan BBM, terus listrik dan juga gas. Itu kan yang daily kita pakai. Jadi kita bisa inputnya juga cepat karena berbasis dengan komoditas atau uang gitu. Berapa per bulan kita memakai, hanya keluar tuh kita berapa ton kita melakukan emisi personal ya. Dan jangan ada yang punya rasa tanggung jawab kan. Oh, aku ternyata berkontribusi segini nih. Terus gimana caranya aku kita kasih produknya. Nah, produknya adalah kalian bisa bisa mengadopsi pohon atau bisa melakukan penanaman secara langsung menggunakan lewat smartphone. Dan setelah melakukan penanaman dan melakukan adaptasi, kita juga ngasih transparansinya bahwa ini pohon kalian ada kodenya dan bisa dikunjungi menggunakan kode itu tadi. Jadi contoh aku udah adopsi ini nih, lokasinya di mana, tempatnya gimana, visinya gimana, fotonya udah kita upload di sistem. Kerjasamanya Mas dengan siapa? Kalau bekerja sendiri tentu ya. Dengan apakah ini sudah dari support dari pemerintah atau dari teman-teman komunitas? Okay. Komunitas jelas ya. Ya, komunitas jelas. Tapi kalau dengan pemerintah bagaimana?
Kalau jam berita kayak seperti ini kita soft launching difasilitasi oleh Pakolwil 3 Malang dengan IJSC-nya. Ini kan sudah salah satu kontribusi lah, bentuk kontribusinya bahwa kita diwadahi, kita diberikan space untuk ngomong dari segi mungkin dari retail dari bawah sampai ke atas, atau dari kebijakan pemangku kebijakan gitu kan, bahwa ya ini bisa. Gitu. Ajakin dong Mas teman-teman untuk gunakan bumi baik, terus iya. kemudian bagaimana mereka bisa aware terhadap menurunkan emisi. Oh ya, ini kan tadi versi beta ya. Ini mungkin teman-teman sudah bisa pakai full service-nya kita. Sementara yang bisa kita di soft launching ini adalah penghitungan pembelian secara 2 produk, adoption tree dan tree planting. Tree planting itu menanam ya, by project. Itu 2 aja. Nanti next kita juga ngasih artikel ya, ngasih artikel edukasi di platformnya. Banyaknya lulusan saat ini berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. UB sebagai 17 universitas yang diberi kepercayaan oleh Kemendikbudristek dalam program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka atau AWMM mengajak dan melatih para mahasiswa untuk menyiapkan diri agar tidak lagi menjadi pegawai namun menjadi seorang wirausahawan sehingga kedepannya dapat membuka lapangan pekerjaan. Tadi dilaporkan lebih dari 900 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, dan ini saya kira salah satu terobosan yang luar biasa dari kementerian untuk membuka kegiatan kewirausahaan Merdeka ini. Hadirin sekalian, kemajuan sebuah negara itu ditentukan setidaknya ada 2 hal penting: jumlah jenis pekerjaan dari populasi masyarakatnya. Apa itu? Yang pertama adalah seberapa banyak jumlah populasi yang menjadi peneliti atau berkarakter sebagai peneliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa banyak dalam penduduk suatu negara itu yang menjadi entrepreneur. Kalau dua-duanya ini jumlahnya banyak, maka akselerasi pembangunan kemajuan suatu negara itu akan dicapai dengan sangat mudah dan sangat cepat. Dan alhamdulillah ini salah satu bentuk terobosan breakthrough yang luar biasa dari kementerian dan juga dunia pendidikan di Indonesia yang mewadahi generasi muda untuk berkreasi menjadi entrepreneurs. Hari Sabtu yang lalu kebetulan kita ada pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita bisa lihat bahwa angka tenaga kerja khususnya adalah sarjana yang baru lulus, fresh graduate, itu jauh lebih besar dibanding dengan lapangan pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi ini saya kira tugas kita semua dan juga adik-adik mahasiswa juga harus menyiapkan diri. Jadi mindsetnya kita buka, tidak lagi menjadi pegawai, tidak lagi menjadi staff, tetapi menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausahawan yang justru nanti akan membuka lapangan pekerjaan. Itu masih sangat mungkin di Indonesia karena jumlah entrepreneur kita masih sangat sedikit, ya, sehingga rata-rata yang jadi pelaku bisnis di Indonesia, ya, itu masih banyak dari luar negeri. Ya, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagian adalah perusahaan-perusahaan dari multinasional. Kita bisa mengambil itu ke depan. Dan saya juga ingatkan kepada diri sekalian, para mahasiswa, ketika kita membuka usaha, maka mindset kita tidak hanya Indonesia. Ya, mindset kita adalah mindset global. Karena supply and demand, ya, kemudian pasok distribusi logistik itu dalam bentuk dunia itu sudah tertutup, ya, siklusnya tertutup. Sehingga kalau kita hanya melihat Indonesia, maka bisnis kita tidak akan tumbuh dengan cepat. Maka kita harus melihat global, bahwa segala sesuatu yang terjadi di global itu adalah bagian dari kita yang kita harus bisa menyelesaikan. Dan permasalahan yang ada itu juga akan membantu
dan juga akan menjadi sekaligus menjadi impact atau menjadi pengaruh di dalam setiap bisnis dan aktivitas di tempat kita. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.